Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD yang berbahagia, kali ini saya akan memberikan sedikit informasi yang kami peroleh ketika mendapatkan BIMTEK Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM yang beberapa waktu lalu di angkatan pertama. Adalah yang kita bahas asesmen nasional. Adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung. Kemudian, instrumen asesmen nasional itu ada 3, yaitu yang pertama asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar, literasi membaca dan numerasi. Kemudian yang kedua survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian yang ketiga survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Seiring disosialisasikannya asesmen nasional ini, banyak respon yang disampaikan terkait konsep dan pelaksanaannya. Siswa, orang tua, guru, bahkan kepala sekolah mulai ada pertanyaan terkait penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional ini. Jadi kita akan membahas yang saya peroleh beberapa waktu lalu di sini. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat asesmen nasional. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya antar kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah, antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Kemudian, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Kemudian juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021 ini, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem. Kemudian, selanjutnya adalah evaluasi ujian nasional. Berdasarkan penjelasan pada sebelumnya tadi, yang membandingkan asesmen nasional dan ujian nasional, kebijakan pelaksanaan asesmen nasional juga berangkat dari evaluasi yang dilakukan terhadap UN yang telah berlangsung selama ini. UN itu menjadi lebih berorientasi pada pencapaian hasil belajar individu dan pembelajaran yang berorientasi pada ujian. Sasaran kompetensi yang diharapkan sebagai perbaikan mutu pendidikan sendiri seringkali terabaikan. Selain itu, beberapa poin evaluasi berikut juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan UN dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Yang pertama, evaluasinya adalah
butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Kemudian UN kurang dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional ini dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN ini tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Sebelum berlanjut, pemberlakuan asesmen nasional ini merupakan sinyal yang kuat dari pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Dari ketiga poin tersebut, sesungguhnya yang perlu disiapkan untuk menghadapi asesmen nasional adalah pemahaman mengenai tujuan dan manfaat asesmen nasional, serta implikasinya pada perubahan praktik dan strategi pembelajaran di kelas. Siswa, guru, orang tua, kepala satuan pendidikan tidak lagi direkomendasikan untuk berlatih soal-soal persiapan AKM sebagaimana penilaian yang berbasis ujian. Selanjutnya, kita bandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Pertanyaan yang sering muncul dengan penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional ini antara lain, apakah asesmen nasional adalah pengganti ujian nasional? Jadi timbul pertanyaan seperti itu, timbul kekhawatiran mengenai persiapan siswa, guru, dan sekolah menghadapi asesmen nasional. Jadi untuk mendapatkan informasi yang tepat, maka kita perlu membandingkan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Jadi tujuan pelaksanaan asesmen nasional itu adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadi tujuannya antara asesmen nasional dan ujian nasional itu tidak sama. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa asesmen nasional itu tujuannya untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan ujian nasional itu tujuannya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Yang kedua, asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Ini termasuk MI, MTS, dan MAN, serta program kesetaraan. Sementara UN pada SD tidak diwajibkan, tetapi lebih mengarah pada ujian sekolah berstandar nasional. Yang ketiga, asesmen nasional itu tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana UN, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu kelas 5, 8, dan 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Berikutnya, pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa diambil secara acak dari setiap sekolah. Berbanding terbalik dengan UN yang menggunakan metode sensus di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikutinya. Selanjutnya, model soal asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional itu lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian singkat, sebagaimana yang diberikan dalam ujian nasional. Kemudian, salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum atau AKM, karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara UN berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar siswa
pada mata pelajaran tertentu. Hal ini terkadang memberi kesan mata pelajaran yang penting dan kurang penting dalam pendidikan. Dalam hal ini, AKM memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah metode penilaian. Juga berbeda meskipun keduanya berbasis komputer, akan tetapi asesmen nasional menggunakan metode penilaian computerized multi-stage adaptive testing atau MSAT. MSAT ini metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif, di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Bapak Ibu sebagai pembanding antara asesmen nasional dan ujian nasional, Bapak Ibu telah ketahui seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi asesmen nasional itu bukan pengganti ujian nasional. Saya ulangi lagi, asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Selain dari teknik pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya sekedar kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Berikutnya, kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional. Yang pertama, seluruh satuan pendidikan. Jadi asesmen nasional ini akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di setiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Mengapa asesmen nasional ini tidak diikuti oleh semua murid? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional ini tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Maka dari itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional ini diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 ini dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, bisa digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Perlu diketahui, selain Bapak Ibu Guru, siswa, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara AKM untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Berikutnya adalah merumuskan butir soal asesmen nasional. Jadi
Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Jadi untuk pilihan ganda itu siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Kalau pilihan ganda kompleks itu siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal itu. Kemudian menjodohkan itu siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Kemudian isian singkat itu siswa dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Kemudian uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat yang untuk menjelaskan jawabannya. Kemudian kelas 5 itu akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 untuk kompetensi numerasi. Kemudian kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 kompetensi literasi membaca dan 36 untuk numerasi. AKM dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Kemudian kita lanjut konsep literasi membaca. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan. Mengembangkan pemahaman dan potensi serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi membaca dan menulis tidak seperti sebutannya, kemampuan yang lebih dari sekedar mampu mengeja kalimat dan menuliskannya. Perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait berbagai cakupan dan konteks kehidupan. Kemudian selanjutnya mengenal AKM literasi membaca. Konten pada literasi membaca ada dua, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir ya yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM ada 3, yaitu personal, sosial budaya, dan scientific. Tahap asesmen literasi membaca tingkat SD. Pada tingkat SD ada 3 level pembelajaran. Level pembelajaran 1 untuk kelas 1 dan 2, siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Selain itu, siswa akan memahami teks secara literal, kemudian menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga akan mengevaluasi dan merefleksi dengan menilai format penyajian dalam teks. Kemudian pada level pembelajaran 2 untuk kelas 3 dan 4 sama dengan level 1, siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca, hanya saja siswa kelas 3 dan 4 akan menggunakan konten yang sesuai dengan jenjangnya. Siswa akan mengevaluasi, menilai format penyajian dalam teks, selain itu juga akan merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Kemudian pada level pembelajaran 3, untuk kelas 5 dan 6 sama dengan kelas 3 dan 4,
juga akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca, hanya saja siswanya akan menggunakan konten yang sesuai dengan jenjangnya. Selanjutnya, konsep numerasi. Konsep numerasi. Jadi, numerasi itu merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Komponen AKM numerasi. Yang pertama, konten. Konten ini dibagi menjadi 4 kelompok: bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses yang berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Kemudian, pemahaman dan penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian tahap asesmen numerasi tingkat SD. Kalau tadi asesmen literasi. Sekarang yang numerasi. Pada level pembelajaran 1, itu untuk kelas 2, siswa akan belajar merepresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya, juga mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan serta relasi dan fungsi bilangan. Kemudian untuk level 2, untuk kelas 4, siswa akan belajar merepresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan dengan bilangan bulat ataupun desimal. Juga mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Selain itu juga mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, juga rasio dan proporsi. Juga akan mempelajari data dengan representasinya serta ketidakpastian dan peluang. Kemudian level pembelajaran yang ketiga untuk kelas 6, siswa akan belajar merepresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat ataupun desimal. Kemudian mengenal bangun geometri dan pengukurannya, mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, juga rasio dan proporsi. Kemudian mempelajari data dengan representasinya. Berikutnya, 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Pada topik sebelumnya ini telah memahami mengenai konsep asesmen nasional, teknik pelaksananya, KM sebagai bagian dari asesmen nasional. Kemudian kita selanjutnya adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Sesuai dengan tujuannya, AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Jadi untuk lebih jelasnya 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Yang pertama, literasi. Literasi ini pada kelompok perlu intervensi khusus, itu adalah murid yang belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian kelompok dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kemudian kelompok cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Kemudian kelompok yang keempat adalah mahir. Mahir ini adalah murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi,
kualitas cara penulisan suatu teks dan bersifat reflektif terhadap isi teks. Kemudian pada numerasi, kelompok perlu intervensi khusus itu yang murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kemudian kelompok dasar adalah murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kemudian cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Kemudian kelompok mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Selanjutnya, perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Jadi, kompetensi itu artinya apa? Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal. Bahkan, keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam, misalnya memimpin organisasi. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep, dan keterampilan dalam dan sebagai proses pembelajaran. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada tingkat penguasaan. Dalam sistem pembelajaran berbasis kompetensi, siswa. Kemudian kekuatan pembelajaran berbasis kompetensi terletak pada fleksibilitasnya karena siswa dapat bergerak dengan kecepatan belajar mereka sendiri. Ini mendukung siswa dengan latar belakang pengetahuan yang beragam, tingkat literasi yang berbeda, dan bakat terkait lainnya. Tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar siswa termasuk literasi dan numerasi. Namun, laporan hasil AKM dapat membantu memetakan tahapan kompetensi siswa. Jadi ini perbedaannya. Kemudian, analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Yang pertama, perlu intervensi khusus. Kebutuhannya, sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Kemudian, misalnya, murid di tingkat perlu intervensi khusus ini belum mampu memahami isi bacaan, murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut. Murid perlu diberi bahan belajar lain secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Kemudian, struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk pemula dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Dan selanjutnya, dasar. Murid di tingkat dasar telah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topiknya. Misalnya, ada topik tentang bacaan koperasi misalnya. Murid dapat diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Kemudian, murid di tingkat cakap itu mampu memahami dengan baik isi teks, misalnya yang tadi mengenai koperasi, namun belum mampu merefleksi. Murid dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid, mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi itu misalnya. Kemudian, di tingkat mahir, itu mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan koperasi
dari teks yang diberikan oleh guru. Jadi sudah melihat contoh ragam strategi pembelajaran berdasarkan kategori tingkat penuh penguasaan kompetensi yang tadi.